Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, semoga kita semua masih diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran daring yang insyaallah akan segera kita laksanakan. Nah, siswa-siswiku yang Allah banggakan, hari ini kita akan memasuki materi dari tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dengan judul tema adalah hewan sahabatku. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan hewan dan juga kondisi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Untuk lebih jelasnya, saksikan tayangan berikut. Baik, kita langsung ke materi, yakni materi kelas 6 pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dengan tema hewan sahabatku. Nah, ada gambar yang ditampilkan, dapat kalian lihat beberapa jenis hewan. Ada ikan, kura-kura, sapi, burung elang, buaya, ayam, ikan paus, kucing, dan juga ular. Nah, hewan-hewan tersebut memiliki perkembangbiakan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, perkembangbiakan hewan-hewan tersebut akan kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu disebut dengan ovipar. Contohnya adalah ayam, bebek, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah vivipar. Jadi selain bertelur juga ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ini disebut dengan vivipar. Contohnya diantaranya sapi, kucing, gajah, dan lain-lain. Setelah ovivipar melahirkan, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, yakni perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan dan bertelur. Nah, apakah ada hewan yang seperti ini? Ada. Beberapa jenis ular itu ada yang bertelur dan melahirkan. Jadi, kadang-kadang pada saat melahirkan anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus dari cangkang telurnya. Nah, maka perkembangbiakan seperti itu disebut dengan ovovivipar. Nah, kembali kita amati gambar yang pertama tadi. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kalian ketahui bahwa hewan itu mengalami perkembangbiakan yang berbeda-beda. Yang pertama, kita mulai dari ikan yang kecil itu. Ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Sapi itu berkembang biak dengan cara melahirkan, ya. Burung elang itu berkembang biak dengan cara. Selanjutnya itu ada ikan yang besar berwarna biru, itu ikan paus. Apakah ikan paus itu bertelur? Tidak. Ikan paus itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi juga ada beberapa jenis hewan ikan itu tidak semuanya berkembang biak dengan cara bertelur. Salah satunya adalah ikan paus dan juga ikan lumba-lumba, ya, berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya ada hewan ular. Jadi beberapa jenis ular mereka berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, itu penjelasan Bapak mengenai perkembangbiakan hewan. Semoga dapat kalian pahami dan dimengerti. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana kita ketahui bahwa kawasan Asia Tenggara itu terletak pada jalur perdagangan dunia, yakni menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan kawasan Asia Timur. Oleh karena itu, kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Nah, mari kita bahas mengenai kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam, yakni berupa minyak bumi dan gas alam.
sehingga negara ini menjadi negara yang kaya, yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Oke, materi yang kedua adalah, atau negara yang kedua adalah negara Filipina. Negara Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bidang pertanian. Nah, beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Nah, itu dari negara Filipina. Berikutnya lanjut ke negara kita, negara Republik Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia tentu memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Nah, perkembangan ekonomi Indonesia ini saat ini itu Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, produk-produk dari kayu, bahkan pertambangan juga menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha atau biasa disebut dengan investor itu ke Indonesia. Selain itu, keindahan alam Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dan juga dapat menambah pendapatan negara dari devisa negara dari sektor pariwisata. Berikutnya adalah negara Kamboja. Di negara Kamboja ini mengalir Sungai Mekong. Ya, ini. Karena dialiri oleh Sungai Mekong ini, maka daerah di sekitar Sungai Mekong itu merupakan daerah yang subur, sehingga mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian yang paling besar di Kamboja adalah padi dan karet. Berikutnya adalah negara Laos. Laos ini merupakan negara yang berdekatan dengan Kamboja atau bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga sama dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sehingga mata pencaharian penduduknya sebagian besar juga bertani. Jadi Laos ini adalah sebagian besar penduduknya adalah bertani, karena juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong yang sama dengan Kamboja. Berikutnya adalah negara Malaysia. Malaysia ini merupakan negara tetangga daripada Indonesia. Jaraknya juga ada negara yang berbatasan langsung daratan dengan Indonesia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia di bidang pertanian, yaitu pertambangan dan juga perindustrian. Malaysia ini adalah suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat. Mereka sudah mulai mengekspor peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi. Selain itu, mereka juga memperdagangkan minyak sawit, karet, tekstil, dan sepatu di dunia internasional. Berikutnya adalah negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Di negara Myanmar ini, padi itu merupakan hasil utama dari pertanian di sana, sehingga negara ini merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Berikutnya adalah Singapura. Negara ini merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letaknya yang sangat strategis membuat negara ini menjadi transit teramai di Asia. Bahkan dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung, karena negara ini memiliki kemajuan yang sangat pesat pembangunannya. Berikutnya adalah negara Thailand. Negara ini juga sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Mengapa? Karena padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu juga ada perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan juga industri, yang juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Nah, pada saat-saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Thailand dikarenakan keunikan bangunan dan budaya yang ada di Thailand. Berikutnya adalah negara Vietnam. Vietnam adalah negara yang bekas dari peperangan. Maka setelah pulih dari perang, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Salah satunya adalah pariwisata. Sektor pariwisata dapat mendatangkan turis, sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi.
Selain itu bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga berkembang pesat sehingga dapat menambah pemasukan bagi negara Vietnam. Oke, demikian materi yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami. Dan jangan lupa tetap rajin belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.